Makanya batal dan salah mengucapkannya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batal. Yang benar assalamu, bukan salamu. Faham tu? Nampak sepele ni. Tapi rukun tu. Salam yang pertama hukumnya rukun. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Masuk rukun yang ke-10 wa ashiruha, ya rukun yang ke-10 dari salat, yakni at-tasyahudun akhirun, yaitu tasyahud akhir. Disebut tasyahud ya, kerana ada syahadat di dalamnya. Kadang disebut tahiyat, kerana kalimat dimulai dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Jadi disebut tahiyat boleh, disebut tasyahud pun boleh. Tahiyat mana? Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tasyahud awal atau tasyahud akhir boleh. Kedua-duanya boleh disebut seperti itu. Nah, tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini termasuk rukun. Adapun tasyahud awal sunnah ab'ad. Nanti akan kita bahas mana kesunahan-kesunahan yang kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat biasa saja, ditinggalkan tak perlu sujud sahwi, cuma pahala tak dapat. Ya, orang meninggalkan iftitah, meninggalkan baca surah, salat tak batal dan tidak perlu sujud sahwi, cuma pahala tak dapat. Ya, kerana ada sunnah hayat. Nah, tasyahud akhir ini termasuk rukun, ya, disepakati oleh para ulama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan, kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Kami dulu, yang sahabat Nabi mengatakan, kami mengucapkan kalimat tasyahud ini, tahiyat akhir ini, sebelum diwajibkan kepada kami. Kami mengucapkan dalam salat itu,
Assalamu ala Allah qabla al-ibadah. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Begitu ucapan sahabat. Dia buat sendiri. Dia reka-reka sendiri. Itu ucapan-ucapan sahabat sebelum diwajibkan tasyahud. Bahkan disebutkannya orang. Assalamu ala fulan, siapa yang dikehendaki dalam salat tu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi mendengar ucapan sahabat seperti itu, Rasulullah berkata, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian ucapkan salam sejahtera untuk Allah. Gitu. Fa inna Allah huwa assalam, sedangkan Allah itulah yang membawa keselamatan. Dan nama Allah itu Assalam, ya, yang memberi keselamatan. Tak perlu lagi untuk Allah kau ucapkan assalamu ala Allah. Begitu. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Begitulah. Akhirnya yang tadi mengucapkan assalamu ala Allah qabla al-ibadah, assalamu ala Jibril, dan itu dirubah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat begitu ada petunjuk dari Nabi, ucapan-ucapan sebelumnya langsung ditinggalkan. Karena Nabi lebih tahu bagaimana layaknya ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wa aqalluhu, minimal at-tahiyat ini minimal ucapannya ma rawahu Syafi'i, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala. Imam Syafi'i ini juga ahli hadis. Ya, dia mengumpulkan hadis. Nah, hadis riwayat Imam Syafi'i dan juga At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi juga mengeluarkan hadis yang sama. Ucapannya at-tahiyatu lillah ila akhirih. At-tahiyatu lillah. Yang kita baca selama ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut. Kan begitu. Tapi dari Imam Syafi'i, hadis dari Rasulullah, at-tahiyatu lillah, penghormatan hanya untuk Allah. Sampailah akhir kalimatnya. Tatimmatuhu, sempurnanya begini. Ya. Ini minimal nih ya. Ini minimal. Jangan bingung nanti. Siapa yang mengucapkan seperti ini sudah baik, sudah bagus. Tapi nanti ada kesunahannya, menyempurnakan kalimat itu berdasarkan hadis-hadis yang lain dari Nabi SAW. Jadi tahiyat minimal ya. Begitu duduk tahiyat akhir itu, maka mengucapkan kalimat at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan minimal. Hadis sahih riwayat Imam Syafi'i. Siapa mengucap yang begini sudah betul, sudah bagus. Tapi maaf, ini minimal. Ucapan yang paling tidak kita ucapkan seperti itu. Saya ulangi, ya. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu dia minimal. Pernah mengucapkan begini? Tak pernah kan? Karena kita ini batas minimal, kita ngambil yang sempurna. Bagaimana sempurnanya? Nanti disebut nih, ya, yang sempurnanya. Yusannu likulli ziyadah. Sekarang sunnah menambah, bukan menambah sendiri, enggak, mempertimbangkan hadis-hadis Nabi yang lain. Yaitu tambahannya al-mubarakatus salawatut thayyibat.
Tambah kalimat ini. Kalimat mubarakah, salawat dan at-tayyibat. Jadi kok digabungkan dengan hadis yang tadi itu, yang minimal bunyinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang tadi at-tahiyatu lillah. Disempurnakan lagi dengan 3 kalimat ini. Saya ulangi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu yang sering kita pakai. Ya, itu yang sering kita pakai. Kemudian wa asyhadu tsani. Tambah lagi kalimat asyhadu pada yang kedua. Nah, hadis yang pertama syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna, tanpa kalimat wa asyhadu. Maka yang kalimat kedua pun ditambah juga asyhadunya biar lebih sempurna sebagaimana kalimat yang pertama. Asyhadu alla ilaha illallah, tambah lagi wa asyhadu. Ada kalimat asyhadu tsani. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa ta'rifus salam fil mawdi'in. Ditambah lagi makrifatkan kalimat salam pada 2 tempat. Mana 2 tempat? Tadi disebutkan salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat keduanya salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Salamun itu bentuk nakirah, bukan bentuk ma'rifat. Ingat, ini ma'rifat istilah ilmu nahwu, bukan ma'rifat ilmu tasawuf, bukan. Mana kalimat nakiranya? Salamun alaikum. Dimakrifatkan ditambah alif lam. Assalamu. Tadi salamun. Kalau ditambah alif lam, assalamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Makanya mengucapkan salam terakhir, kalau tanpa alif lam, salah. Assalamualaikum warahmatullahi, salah. Karena tidak ada alif lamnya. Dia baca bentuk nakira, tapi di belakangnya dhammahnya cuma 1, tidak tanwin. Kalau tanpa alif lam, salamun alaikum warahmatullah, salamun alaikum warahmatullah. Tapi kalau ditambah alif lam, assalamu, tak boleh mun. Makanya batal dan salah mengucapkannya salamu alaikum warahmatullah, salamu alaikum warahmatullah. Batal. Yang benar assalamu, bukan salamu. Paham tu? Nampak sepele ni, tapi rukun tu. Salam yang pertama hukumnya rukun. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Makanya rukun qauli ada 4. Ini kalimatnya jangan dikurang-kurangi, batal. Takbir yang kemarin, Allahu Akbar. Ini kalimat jangan ditambah-tambah. Jangan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Itu menambah-nambah tu. Itu menambah-nambah tu. Rukun qauli. Yang kedua Al-Fatihah, sudah kita bahas kemarin, 156 huruf. Kalau mimnya panjang, Maliki Yaumiddin, 156. Kalau mimnya pendek, Maliki Yaumiddin, sah juga, tapi 155. Jangan dikurangi huruf tu, batal. Takbir, Al-Fatihah, ini. Yang ketiga tahiyat akhir. Dan jangan dikurang-kurangi kalimatnya. Dan jangan salah. Salamun, kalau tambah alif lam, assalamu. Jangan kalimatnya nanti salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalam. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah. Ada itu. Imam saya dengar begitu, dapat imam seperti itu. Saya dapat imam macam itu. Kalau kita tak jeli, seolah-olah sudah benar, padahal keliru. Dia mengucapkan begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ada itu? Mana alif lamnya? Dia tidak dimakrifatkan itu. Kalau makrifatnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu. Jelas tu. Nampaknya sepele, tapi kalau didengar betul-betul fatal juga, ya. Batal dia. Ya. Nah, kemudian la basmalatu qablahu, dan jangan membaca bismillah sebelum membaca tahiyat. Begitu duduk tahiyat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Ya, jangan buat begitu. Ya. Dia bukan surah ni. Ini kalimat-kalimat lafaz. Ini kalimat bukan Al-Quran, tapi lafaz yang terjadi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Malam Isra dan Mi'raj. Ini dialog ni Pak. Ya, fahamkan ni. Ini dialog kita ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa tak salat, dia tak ada ngomong dengan Allah. Tidak ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat di sini ada satu riwayatnya. Ada satu riwayat. Dan ini disyariatkan, dianjurkan, dijelaskan yang paling sempurna dalam tasyahud, ya. Waqad warada fihi akhbarus sahihah, telah dikabarkan dalam hadis yang sahih. Faqad ru'yah, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma jawaza sidratul muntaha lailatul isra. Sesungguhnya dalam hadis itu disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala melintasi, melewati Sidratul Muntaha. Ini kisahnya ni, ya. Kita ada kaitkan sedikit dengan Isra dan Mi'raj. Nah, tatkala Rasulullah melewati Sidratul Muntaha, ghasyadhu sahabatun min nurin, maka beliau, ghasyadhu itu dinaungi, nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha min anwani masya Allah. Jadi begitu indah memukau Nabi sallallahu alaihi wasallam, warnanya sangat memukau cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Fa waqafa Jibril wa lam yasri ma'hu. Nah, tiba-tiba sampai di tempat itu Jibril berhenti. Jibril berhenti, tidak bisa meneruskan perjalanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Jibril, kata Nabi, atatrukuni asiran munfaridan, apakah engkau hai Jibril meninggalkan aku salat berjalan sendirian setelah ini? Nabi ini tawadhu orangnya. Hei Jibril, apakah engkau akan meninggalkan aku untuk meneruskan perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, faqala lahu Jibril, Jibril pun berkata, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, tiadalah bagi kami ini para malaikat kecuali telah diketahui kedudukannya. Ini baru faham jemaah. Ternyata malaikat itu tak bisa melejit naik lagi. Dia hanya sampai di Sidratul Muntaha saja. Situ sudah berhenti. Di sini kita dapat faham bahawa derajat kenabian itu lebih afdal daripada malaikat. Jadi Rasulullah itu lebih mulia dari malaikat. Jibril bertemu sama Allah terbatas sampai Sidratul Muntaha. Setelah itu selesai sudah. Ini ayat ini, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, ayat surah As-Saffat ni. Jadi malaikat hanya sampai Sidratul Muntaha saja.
Nah, kemudian lagi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngotot mas ini. Nabi ngomong dengan Jibril alaihissalam, sir ma'i walau khatwatan, ayo berjalanlah kepadaku walaupun satu langkah, temani aku. Walaupun satu langkah lagi menuju kepada Allah, temani aku wahai Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasara mau khatwatan, ngikutlah Jibril ni, ikut satu langkah mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ayahtariqa min nur wa jalali wal haibah. Baru melangkah satu langkah lagi dari Sidratul Muntaha menuju kepada Allah, Jibril sudah terbakar. Jibril terbakar dengan nur cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak mampu ada Jibril sampai situlah. Nah, akhirnya wasaghura wa dzatal hatta saral qadra al-usfur, sehingga mengecil Jibril seperti seekor burung. Tak kuat Jibril. Padahal kata Nabi berkata ni, Jibril itu kata Nabi, bentuk aslinya kalau direntangkan sayapnya tertutup kota Mekah. Kota Mekah tertutup. Yang pergi haji, pergi umrah. Ayo, pandang kota Mekah tu. Jibril merentangkan sayapnya tertutup Mekah tu. Waktu Isra Mi'raj, ya, dinaungi cahaya nur Allah, mengecil seperti burung. Berarti hebatnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa asyara 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay sallima 'ala rabbih. Nah, akhirnya Jibril berisyarat, ya Muhammad, aku tak bisa lagi ikut kau, beri salam aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Titip salam. Nah, sampai salam kepada Allah. Nabi suruh titip salam. Nah, akhirnya Nabi sendirian berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wasala makanahul khitab. Nah, tatkala sampai makam khitab. Apa tu makam khitab? Mukalamah, saling ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Isyaratkan dalam surah An-Najm, idza qaba qausaini au adna. Rasulullah dengan Allah mendekat seperti dua busur anak panah, au adna, bahkan lebih dekat lagi. Itu isyarat, jangan dipikirkan tak mampu kita. Dah serahkan kepada Allah itulah. Cuman begitulah isyarat dari Al-Quranul Karim. Nah, sampai makam khitab, saling bertutur kata. Falamma wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah Nabi sallam, innahu qal, dia berjumpa dengan Allah, ada ucapan di mulutnya tadi itu. Ucapan Nabi apa? Tadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Penghormatan, keberkahan, rahmah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat luar biasa. Bagaimana Nabi tak memuji Allah? Itu tempat yang ditemui Nabi bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu nabi pun yang sampai ke makam ini. Itu hanya satu orang saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi memuji Allah, aku tak sampai ke makam seperti ini kecuali dengan rahmah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sambut, Nabi tak bertepuk sebelah tangan. Allah sambut, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada engkau, rahmah, keberkahan, wahai Nabi. Langsung disebut Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa gembiranya Nabi menerima berita ini. Salam dari Allah. Kita ni dapat salam dari ulama, ya, Masya Allah, senangnya hati. Ada ulama karismatik titip salam untuk si fulan, nama kita disebut, bangga dah tu. Oh, luar biasa mah. Sahabat juga begitu, dapat salam dari Nabi SAW. Oh, bangganya luar biasa. Khalid bin Walid itu dapat salam dari Nabi, masuk Islam. Masuk Islam. Khalid bin Walid dengan Amr bin As, perang Uhud, dia ni banyak membunuh orang Islam, dia masih kafir. Amr bin As duluan masuk Islam, tapi mengajak Khalid, ayo kita menghadap Nabi. Aku sudah lihat ini Islam benar, tak terbantahkan lagi. Orang sudah berbondong-bondong masuk Islam,
Bagaimana kita bisa bertahan seperti ini? Yang kita sembah ini keliru, kata. Khalid duduk termenung. Tak lama datang utusan. Ya Khalid, ada salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung hidayah datang. Masuk Islam, dia berangkat dari Madinah. Nabi manggil je tu. Berangkat ke Madinah dengan Amr bin As. Kedua-duanya langsung ikrar. Syahadat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa tu dah. Nabi gembira. Apa yang Nabi pikirkan? Mudah-mudahan hamba-hamba Allah, umatku juga mendapatkan salam keberkahan untuk mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dapat salam daripada Allah. Nabi beri salam kepada umatnya dengan kalimat yang ketiga, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kepada kami, kata Nabi, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi siapa yang beribadah dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap salat kita dapat salam tu. Ya dari Nabi. Dialog ini Masya Allah menggema di langit sana, di aras. Ada malaikat yang di sana di aras mendengar dialog ini, maka mereka semuanya ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat Nabi kembali diajarkan dengan sahabat. Nah, waktu duduk tahiyat akhir, inilah yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat jamaah, kalau kita paham sejarahnya begini, rasa-rasanya kita salat tu dialog sama Allah. Dan maaf, rasa-rasa kita dialog juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak masalah ya. Kata Imam Ghazali bilang, waktu kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu, boleh. Ya, kita rasakan, kita membayangkan bentuk Nabi yang sempurna ada di hadapan kita. Boleh, tak salah. Ayo jemaah. Assalamu alayka dengan assalamu. Assalamu alayka, assalamu alaihi. Ada beda apa ya? Assalamu alayka, salam kepada engkau, orang kedua ada di depan. Kalau assalamu alaihi, kepadanya orang ketiga jauh. Tapi assalamu alayka, kata Imam Ghazali, tak masalah kau yakini Nabi ada di depanmu, boleh. Boleh bang, tak masalah. Ini ada rahasia sedikit. Kenapa kalimatnya assalamu alayka, tidak assalamu alaihi? Ya, tapi ini panjang lebar nih pembahasannya. Ya, ini rahasia seperti ini para ulama-ulama yang dekat sama Allah yang memahami bahawa Nabi SAW sebenarnya beliau menjawab salam dimanapun kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ya, ini keyakinan para ulama seperti itu disampaikan kepada kita. Ya, baik jemaah, saya kira itu benar-benar bisa dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan salam. Ya, sesuaikan dengan timbangannya. Assalamualaikum warahmatullah. Pendek dia. Yang terbaiknya ditimbangkan dengan assalamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Minimal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah. Pendek dia. Sebenarnya minimal 2 harakat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu minimal seperti itu. Jadi timbangannya harus sama. Minimal sunnah seperti itu. Ya, yang lain cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Syahadat.
Itu barusan kita bahas tadi. Tidak pakai wah. Oh, putus dia. Baik. Kalau adzan, dia memang diputus, dipisah masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali ya. Syahadat Rasul yang keduanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak mungkin ditambah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kan dipisahkan nih. Masing-masing berdiri sendiri waktu adzan. Dalam tahiyat tak boleh dipisahkan. Wawnya bagian daripada itu. Wawnya memisahkan syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Wajib ditambah waw. Menghilangkan berarti mengurangi bacaan tahiyat. Sama dengan Al-Fatihah. 1 huruf hilang, kurang Al-Fatihah. Jangan ditakwil-takwil. Saya tak mau memisahkan Pak Ustaz antara syahadat Rasul dengan Nabi yang misahkan, masa awak tak mau misahkan? Hebat mana kau dengan Nabi? Mandai-mandainya. Ibadah tu ikutlah Nabi lebih faham. Zikir lain, zikir tak mungkin digabung. Tapi kalau syahadat, disitulah membedakan syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Mana membedakannya? Wow. Wow tu artinya dan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan pemisah tu. Aku bersaksi Muhammad itu utusannya. Bagaimana kau tanpa waw? Batal. Kurang 1 huruf batal. Sama dengan Al-Fatihah. Kalau tahiyat awal tak batal. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Cuma sunnah sujud sahwi. Tahiyat awal tak lengkap, sunnah sujud sahwi. Tahiyat akhir tak lengkap, batal. Mau yang mana? Kira-kira mau yang mana? Tahiyat akhir 1 huruf batal. Tahiyat awal 1 huruf hilang, sunnah sujud sahwi. Kedua-duanya tidak baik. Yang terbaik tambah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya